rumah saya dekat dengan masjidnya tuh, jadi perasaannya sangat terganggu. Karena kita masih non muslim ya, rasa terganggu sekali dengar ajan-ajannya, subuh-subuh udah ajan, jadi kita nak tidur kan rasa terganggu. Jadi ada setahun 2 tahun ya kami tinggal di situ ya sangat lama sih. Jadi lama-lama kami dengar ajannya, awalnya tidak suka, kemudian kok pilu ya dengarannya. Jadi ada satu hari malamnya tuh rasanya kenapa terang bener gitu. Kau ini orang Cina katanya. Dibilang gitu sama tetangga itu. Kamu orang Cina kena marah mamamu tuh katanya. Ya memang orang tua saya tuh ya kalau dengan agama Konghucunya dia sangat kuat gitu ya. Dengan agama Tionghoanya itu kuat. Kalau anak-anaknya itu tidak boleh lah kalau mau merubah agama itu memang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya, boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, Mayul dari Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, nama saya Julian Alim, suku Cina, suku Tionghoa. Mengenai saya memeluk agama Islam, saya mau cerita sedikit ya untuk teman-teman supaya tahu saya bagaimana memeluk agama Islamnya. Oke, Mayul, boleh ceritakan kenapa dan ada histori apa yang membuat Mayul tertarik dengan agama Islam? Iya, waktu itu saya memeluk agama Islam itu awalnya saya memang tidak tertarik mau masuk agama Islam, masih ikut sama orang tua ya. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Jadi sehari-hari saya bekerja. Zaman dulu saya kerja somel ya. Jadi pulang kerja somel tuh tidur. Rumah saya dekat dengan masjidnya tuh. Jadi perasaannya sangat terganggu. Karena kita masih non muslim ya. Rasa terganggu sekali dengar ajan-ajannya. Subuh-subuh udah ajan. Jadi kita nak tidur kan rasa terganggu. Jadi ada setahun 2 tahun ya kami tinggal di situ ya sangat lama sih. Jadi lama-lama kami dengar ajannya, awalnya tidak suka, kemudian kok pilu ya dengarannya. Jadi ada satu hari malamnya tuh rasanya kenapa terang bener gitu malam kok. Sekali saya keluar nengok bulan, bulan terang kan. Sekali bulan terang ya saya tidur lagi dengar ajannya. Kok sedih gitu. Dengan kenapa saya sedih ya? Jadi dengaran saya tuh jauh sekali. Padahal masjidnya dekat rumah ya. Tapi dengaran saya tuh jauh gitu. Jadi saya tuh nangis. Air mata netes terus. Rasanya kayaknya kita gimana gitu ya. Atau macam orang mungkin meninggal gitu rasanya ya. Jadi nangis gitu, saya tuh nangis. Jadi sampai 3 bulan jurut-jurut saya menangis malam-malam. Subuhnya, tiap subuh pasti nangis, tiap subuh pasti nangis. Nangiskannya tuh cuma denger ajannya aja, bukan ada lainnya. Jadi mendorong saya melihat di depan tuh kan dekat gitu, nggak jauh dari saya tinggal itu ya. Saya nengok apa gitu orang-orang Islam nih kerjakan di masjid itu gitu. Jadi selama ini kami kan non muslim ya enggak pernah melihat gitu kan. Lihat orang Islam bagaimana. Sekali saya lihat kan duduk di situ lihat oh orang Islam kok seperti itu ya. Kok agama saya kok tidak seperti itu ya. Berarti beda ya agamanya. Jadi saya mandang mereka itu
Islam itu ada cuci tangan, buka sendal, nyuci kaki, nyuci mulut, bajunya putih semua. Baru dia hadap Tuhannya. Oh, mungkin yang ini kali agama yang sebenarnya. Menurut saya sendiri ya. Kayaknya inilah agama yang sebenarnya, saya bilang. Jadi, lama-lama saya pilu itu, sedih itu. Ah, udahlah. Saya mau ikut ibu-ibu itu aja. Mau masuk Islam, saya bilang. Jadi mau masuk Islamnya di mana? Nggak tahu kan. Jadi ku tanya tetangga-tetangga dari masjid itu, tanya ibu-ibu, Bu, saya mau masuk Islam macam mana? Mana boleh kau masuk Islam? Kau ini orang Cina katanya. Dibilang gitu sama tetangga itu. Kamu orang Cina, kena marah mamamu tua, katanya dia. Ya memang orang tua saya tuh ya, kalau dengan agama Konghucunya dia sangat kuat gitu ya. Dengan agama Tionghoanya itu kuat. Kalau anak-anaknya itu tidak boleh lah, kalau mau merubah agama itu memang tidak boleh. Nah, kalau agama saya berubah dari keluarga saya, dia anggap saya itu udah tiada, gitu. Makanya saya pikir bagaimana saya nekat waktu itu, nekat. Tapi tidak memikirkan orang tua lagi waktu itu. Memikirkan saya itu mau masuk Islam. Macam mana caranya? Kalau kau berani masuk Islam, kau pergi ya tuh di Batak Tikar tuh katanya. Ada Pak Penghulu tukang masuk kan orang Islam katanya. Jadi kami tinggal di Batu Ampar itu kan ada RT-nya. Pak, saya mau masuk Islam. Mana bisa, umur kau 17 tahun katanya. Belum boleh, siapa yang bertanggung jawabkan kamu? Kamu umur 17 tahun belum ada KTP-nya kan. Jadi saya bilang, bagaimana kalau saya mau masuk Islam? Saya bilang, sungguh saya bahasa Indonesia aja enggak pas kan. Masih ada pelat-pelat Cinanya gitu kan. Jadi macam mana ya? Pak, ada solusi enggak kalau saya mau masuk Islam? Dia bilang, boleh kamu naikkan umurmu, bikinkan KTP 19 tahun. Bagaimana? Nanti tahu mama kau bagaimana? Udahlah, tak usah tahu kan dia gitu diam-diamnya. Saya bilang gitu sama Pak RT-nya. Karena Pak RT sana dulu kan, sekarang kan udah enggak bisa kita memalsukan KTP ya. Kalau dulu kan masih bisa. Akhirnya dimalsukan lah. Akhirnya saya pergi ke Batang Tikarnya. Langsung masuk Islam dengan Pak Penghulu sana. Ada surat dari RT sini. Saya ambil ke sana. Diterima. Jadi kami masuk Islam. Jadi kamu bisa baca belum? Belum, saya bilang. Kau duduk depan, kau baca lo. Kasih surat. Asyhadu an la ilaha illallah itu ya kita baca kan. Ada tulisan Latinnya gitu saya baca. Jadi saya baca. Jadi ada 3 jam saya duduk situ, dia langsung panggil nama saya. Nama saya Amoy ya biasa kan. Emang di rumah tuh dipanggil Amoy kan. Jadi namamu apa? Amoy, dia bilang gitu. Kan belum diganti namanya kan. Jadi saya masuk ke dalam. Moy sini duduk. Jadi kalau mau masuk Islam siapa yang nyuruh? Saya mau sendiri Pak. Ingin, saya bilang, saya ceritakan lah. Masalah saya yang sedih itu, cerita. Akhirnya dimasukkanlah saya Islam. Setelah saya udah masuk Islam sama dia tuh. Nah ini, kau udah jadi orang Islam katanya ya. Oke, saya bilang, saya keluar dari kantor. Keluar saya. Sekali baru turun tangganya, saya baru terpikir, saya mau kemana ya? Apakah saya pulang ke rumah saya? Kalau saya pulang ke rumah saya, otomatis saya kembali lagi dengan agama Konghucunya ya, kan makan ya. Kalau non muslim itu tetap ada makan babinya, makan barang haramnya kan. Oke, Kak. Ya, waktu itu saya ingin memeluk agama Islam itu, saya tidak tahu ya. Tidak ada bagaimana ingat boleh makan babi atau enggaknya gitu. Kira saya udah masuk Islam, saya pulang ke rumah kan makan babi lagi kan, boleh kan. Nah, saya itu kan belum tahu karena mendorong saya masuk Islam itu. Karena waktu itu saking sedihnya saya sendiri, jadi saya mendorongkan diri saya untuk masuk Islam. Jadi tidak ada orang lain yang menyuruh saya masuk Islam. Jadi saya itu kurang bertanya-tanya sama Islam yang asli gitu. Saya sendiri langsung mau masuk Islam gitu.
Jadi dari itu saya tidak tahu, dari Pak Penghulu bilang, Amoy tidak boleh makan babi, barang haram, gini-gini dikasih tahu sama dia. Setelah saya udah masuk Islam, dia menjelaskan masalah itu. Sekali saya turun dari tangganya, saya pikir, sekarang saya mau kemana? Mau pulang ke rumah, kata dia nggak boleh makan babi. Jadi macam mana saya mau pulang ya? Itu saya berpikir sejenak. Saya kembali lagi ke kantor. Pak Penghulu, saya mau pulang kemana? Nggak di tempat sekarang. Mau pulang ke rumah, saya tetap disuruh orang tua makan barang haram. Jadi saya numpang rumah bapak aja, saya bilang. Jadi kata Pak Penghulu, kamu udah aku masuk Islam, tapi kau mau numpang rumah saya lagi, katanya. Kata Pak Penghulu itu. Jadi dipikir sejenak. Dia pun berpikir juga, takut bermasalah juga kan, karena nerima orang langsung ke rumah dia kan. Karena dia udah masuk dengan Islam saya, mungkin dia merasa bertanggung jawab juga kan. Akhirnya bolehlah tinggal di rumahnya. Dalam 1 bulan saya tinggal rumah dia ngajar sholat, ngajar ngaji, ngajar baca. Ya, huruf-huruf. Dia tunjukkan Quran. Saya bilang, tunjukkan Quran apaan kayak gini, macam cacing, macam mana saya nak baca, saya bilang. Saya pun juga bingung waktu itu ditunjukkannya. Kok macam cacing gini, macam mana nak baca, saya bilang. Mirip dengan cacing gini-gini, saya bilang, macam mana saya nak baca. Jadi enggak tahu saya baca. Saya cuma diamkan aja, saya lihat yang ada buku Ratin tuh. Itu kebaca yang itu. Yang tulisan Arab saya enggak ngerti. Enggak mau saya. Habis takut saya lihat. Waktu itu takut karena kita seumur-umur enggak pernah lihat ya. Jadi kita takut lihat huruf-huruf itu. Jadi enggak mau saya belajar itu. Saya minta yang buku yang ada tulisan yang biasanya itu. Dan saya belajar dalam itu 1 bulan. Ya otomatis keluarga kita tetap cari ya. Setelah itu kan dicari kemana anak saya pergi kan. Dicari atau dibunuh orang, atau meninggal, atau apa gitu. Atau jatuh ke air kan. Jadi orang tua bercari di mana-mana. Sampai ke RT tunjukkan dia. Saya ada di sana katanya. Datanglah saudara semuanya ke sana. Udah datang ke sana dijelaskan yang Pak Penghulu itu. Anak ibu udah masuk Islam begini. Jadi orang tua saya itu langsung ya bagaimana tetap tidak terima lah ya. Tetap dia tidak terima saya mau meluk agama Islam. Oke lah, tapi di depan Pak Penghulu dia tidak ngomong apa-apa. Pulang. Sampai ke naik namanya krotok ya. Sepit apa tuh? Krotok tuh apa tuh? Yang jalan air tuh. Naik itu. Sekali kami naik. Baru nak naik sepitnya udah diterajang kan. Tersungkur dalam sepit itu. Itulah saya bilang. Tersungkur aku di situ. Tapi saya tinggal dengan nangis aja. Jadi tidak bisa berkata-kata. Jadi sampai ke rumah. Tanya lagi sama keluarga. Dudukkan keluarga. Kenapa kamu bodoh benar mau masuk Islam? Kenapa bodoh? Kita orang Tionghoa. Makanan lengkap. Babi semua. Daging apa yang kau mau tuh ada. Kenapa kau milih masuk Islam? Tahan membuang agama katanya. Jadi orang tua bilang, udah kau tidak boleh lagi. Tak boleh ikut agama Islam. Harus balik ke dia katanya kan. Jelaslah orang tua kan, keluarga kan shock kan mendengar kita ndak merubah agama Islam kan. Tanpa apa-apa gitu, ndak tahu apa-apa dia langsung saya udah masuk Islam. Dari situ orang tua ndak terima bahwa saya masuk Islam dengan saudara-saudara. Jadi waktu itu saya udah dapat siksaan dari keluarga, dari saudara-saudara, dapat siksaan sama mereka. Tapi saya pun ya nggak tahu mau bagaimana. Saya udah masuk Islam, jadi saya mau balik lagi mengucapkan rasa saya itu nggak bisa terima, batin saya itu nggak terima. Mau balik lagi itu rasa nggak bisa. Jadi saya diamkan aja, menangis
menangis terus tapi tidak bisa berkata-kata, macam terkunci mulut saya. Akhirnya saya disiksa, diikat di bawah kolong. Bawah kolong itu kalau malam tuh air pasang. Air pasangnya itu kan dari laut kan. Kadang ada ular, ada ikan, ada apa kan, masuk dia. Jadi saya diikat di bawah kolong. Kata keluarga, kalau kau belum berubah dengan agamamu, belum kau buang dengan agama Islamnya, saya tidak akan naikkan kamu di bawah, katanya. Jadi sampai malam-malam jam 1, jam 2, masih belum dinaikkan saya dari bawah. Air pasang kan, air asin kan, masuk air itu kan ada ular apa, kita mandang matanya merah-merah itu ularnya datang, nampak. Udahlah, saya bilang, kalau memang saya mati di sini ya udahlah, nggak apa-apa, saya bilang. Saya juga nggak tahu bagaimana saya bisa terus menahankan dengan agama Islam. Saya juga nggak tahu. Saya bilang, ya saya belum bisa belajar agama Islam kan baru ya, jadi belum bisa mengatakan Allah itu nggak bisa. Cuman saya bilang, Allah nolong saya, Allah nolong saya. Cuman hanya itu ya saya ngomong. Tapi namanya mujizat Allah tuh ada buat kita. Jadi karena kita mungkin ingin memeluk agama Islam itu, mujizatnya datang ke kita. Akhirnya ular-ular tuh melarikan diri. Nggak ada yang mendekati saya. Malam pertama belum mati saya. Malam pertama nggak digigit sama ular. Hebat benar ular tuh, nggak mau gigit dia, katanya. Naikkan lagi besoknya. Sekali hari raya, panggilkan keluarganya semuanya. Belilah daging babi apa itu. Akhirnya dibeli, dikasih kita makan apa. Suapkan kita sama keluarga. Jadi saya diamkan aja lah. Tapi nggak kutelan, apalagi disuap-suap gitu aja kan. Akhirnya dia kan beli babinya banyak sekali. Akhirnya ditungkup-tungkupkan di badan kita. Babinya itu. Inilah kata Islammu, katanya. Kau ini bodoh bala. Pokok bodohnya itu udah sering saya dengar. Kalau puasa itu sering saya dengar. Kalau puasa kepala apa itu dipukul badan apa semua. Habis saya dipukul. Penyapu ya, batang kayu yang somel itu patah. Dipukulnya. Tapi saya bilang, cuman saya nggak tahu ya. Saya tuh rasa aku mati pun enggak apalah. Saya udah memeluk agama Islam gitu kan. Itu yang pikiran saya. Jadi saking kita mau ingin dengan agama Islam tuh, ya mati ya nggak apa-apa, pikir saya gitu kan. Jadi tiap hari saya disiksa terus tiap hari gitu sampai berbulan-bulan saya. Padahal orang-orang di kampung itu tahu, tapi di kampung itu nggak berani datangi ke kami, ke keluarga saya, mengambil saya gitu, melepaskan saya, jangan sampai kena anak muda mau memeluk agama Islam, jadi nggak usah lagi. Tapi di sana tuh nggak ada. Jadi kau aku kan, jadi dipedulikan. Jadi karena apa? Karena di situ itu masuk Islam itu kan kurang. Dulu itu yang orang Tionghoa masuk Islam kan jarang terjadi. Jadi orang Islam pun takut juga kan dia mau dekatin sama orang Tionghoanya. Karena di situ Tionghoa lebih banyak dibandingkan orang Islamnya. Jadi orang Islam pun nggak mau urus gitu. Ya, yang dulu-dulu tuh mungkin ya orang tuh belum pikir nak ngurus. Bagaimana seorang mualaf itu harus diurus gitu, tidak ada. Itulah makanya saya terlantar sendiri, berjuang sendiri dengan agama Islamnya. Satu saat saya tidak tahan juga, badan pun udah kurus. Akhirnya saya lari dari rumah, cari kerja lagi di tempat lain gitu. Kerja tempat lain. Akhirnya temu jodoh juga saya waktu itu.
18 tahun saya dapat jodohnya. Setahun saya itu tersiksa benar 1 tahun. Tapi itu masih belum bisa dengan agamanya. Cuman hanya hatinya mau agama Islam. Tapi saya belum tahu dengan agama Islamnya bagaimana gitu. Jadi nggak tahu. Dapat jodoh orang Islam. Ya Allah, saya udah dapat orang Islam nih. Mudah-mudahan saya bisa betul-betul memeluk agama Islamnya. Itulah dibalik kata dapat jodoh itu pun ya hanya agama KTP aja. Jadi kita tidak boleh sekolah. Kita nanya sholatnya, kita belum hidup kaya. Mungkinan nunggu kaya kali, saya pikir baru boleh sholatnya. Saya kan nggak tahu. Itulah makanya kita belum ngerti dengan agama itu. Jadi saya udahlah, saya diamkan aja. Adalah jadi rumah tangga ada 4 tahun saya dengan dia. 4 tahun dapat dua anak. Waktu itu saya pikir saya kalau pertahankan terus sama dia, sama juga saya tidak punya agama. Sungguh dia sendiri agamanya nggak ada, cuma hanya bisa berdukun kan. Dia kan dukun, keluarganya dukun. Jadi saya juga nggak tahu. Itulah kata kawan, ngapa kamu nggak milih-milih? Saya kan nggak tahu. Saya pikir Islam, kalau dia udah Islam pasti bagus. Islam itu pasti bagus kan, dia udah Islam kan. Pikir saya dia pasti bisa membimbing saya pikir gitu. Kenyataannya nggak bisa. Akhirnya saya ngajukan perceraian sama dia, pisah sama dia. Waktu itu saya belum terpikir juga waktu itu. Setelah saya cerai sama dia, akhirnya saya tidak tahu lagi anak kemana. Ya Allah, saya dengan agama masih belum bisa apa saya. Cerai lagi sama dia. Sekarang saya mau kemana? Memilih pulang ke orang tua, keluarga, saudara, tetap dia tidak mau. Ada yang mau nampung saya, mau terima saya. Kamu harus memutuskan dengan agamamu. Kalau agamamu Islam kamu buang, kamu boleh pulang ke saya, kata keluarga. Jadi dari situ saya berpikir, sekarang saya mau kemana? Keluarga punya, duit punya. Mau kemana saya? Jadi pikiran saya nggak ada. Itu asa saya waktu itu. Jadi pemikiran saya udahlah. Ada saya hidup di sana enggak, di sini enggak. Di sini tidak diurus orang, di sana tidak. Udahlah, saya memutuskan bunuh diri aja. Waktu itu saya bunuh diri itu memikirkan mau terjun jembatan tol. Pergi saya jalan kaki sampai tol, maghrib. Sekali pas sampai sana maghrib, saya baru mau melangkah kakinya, jatuhkan diri saya ke sini. Akhirnya dengar azan. Kuat sekali saya dengar itu, jadi saya itu batal terjun. Sampai pulang ke rumah kos gitu ya. Saya itu cuman dapat dipinjamin kamar aja, enggak ada kos macam rumah itu enggak ada, cuman hanya sebuti kamar kecil aja. Jadi pulang situ kepikir lagi bagaimana ya, uang tak ada, apa tak ada, mau minta malu, mau minta sama keluarga kan malu. Kalau kita minta sama keluarga, kenapa kau dulu mau masuk Islam? Sekarang udah datang minta-minta. Dari situ mereka tetap mau. Dari itu saya pikir lagi, bunuh diri lagi, gantung diri saya. Karena di kamar itu tidak punya tali, hanya tali rapi aja yang bekas ikat pakaian itu. Saya coba
Dan tapi waktu saya putus talinya, akhirnya saya jatuh ke bawah. Jadi nggak jadi lagi. Jadi tak jadi lagi saya. Akhirnya saya pikir lagi, bagaimana ya? Potong ya lah tangan saya bilang, habis dipotong saya. Saya potong aja, saya bilang tangan. Biar mati aja, saya bilang. Akhirnya cuma hanya luka biasa aja. Masih belum mati. Masih Tuhan belum mau ngambil saya waktu itu. Saya berpikir lagi. Terakhir kali saya beli baygon segi 4 gitu. Saya minum 1 kalinya. Tapi saya pulang ke Rasa Ujaya. Dulu saya dengan suami saya punya rumah di situ. Rumah kayu kan. Jadi saya balik ke rumah itu, saya minum baygon. 1 kali saya minum. Letakkan pisau lagi di meja. Pikir saya kalau baygon ini masih belum mau mati, saya mau tusuk dengan pisau. 1 baygon saya minum. Cuman rasanya minyak aja. Mungkin waktu itu saya enggak memikirkan apa-apa lagi ya. Mungkin ya. Karena kita nekat mau bunuh diri itu, jadi otak itu tuh mikir bunuh diri terus, jadi enggak ada lainnya. Karena pikiran saya agama tak ada, apa tak ada, keluarga tak ada, semua tak ada. Jadi hidup buat apa? Jadi hidupnya enggak berguna lagi. Aku memikirkan saya mungkin salah langkah ya, melawan orang tua saya. Saya melawan mama, melawan saudara. Mau saya lawan. Saya tetap memeluk agama Islam. Dari situlah saya merasanya mungkin saya dosa juga sama orang tua saya. Saya memilih 1 mati aja lah, saya bilang. Akhirnya saya minum baygon. 1 kaling itu enggak tahu ya, tetangga itu bisa tahu saya ada di dalam itu. Akhirnya saya enggak sadarkan diri, saya juga enggak tahu habis minum itu, saya enggak tahu apa-apa. Dibawa orang ke rumah sakit Rasa Ujaya. 1 minggu saya enggak sadarkan diri di situ. Setelah itu saya waktu itu tidak sadar itu di minum baygon itu. Saya melihat di sana itu sangat cantik. Kotanya sangat cantik. Mengkilau gitu. Mengkilau emas semuanya. Saya bilang, kenapa enggak dari dulu saya mati ya? Kalau sekarang saya mati, ya Allah, sini bagus benar tempatnya, saya bilang. Enak pula di sini pada di sana, saya bilang. Pada saya di dunia, saya bilang, lebih baik saya mati kan. Lebih bagus kan. Coba dari awal saya mati, saya bilang. Pada sekarang, saya bilang gitu. Cuman berkata dalam hati, waktu enggak sadar itu. Sekali saya berjalan. Jalan tuh kota. Di sana rupanya kota. Kotanya cantik. Mekah ya masih kalah. Cantiknya. Bagus, pokoknya bagus sekali. Tapi itulah, ada perpisahan. Yang pakai baju putih, dia sebelah sini. Di sebelah kanannya. Yang baju yang belang-belang itu dia sebelah kiri. Jadi saya ditarik ke sana, ditarik ke sini, tarik ke sana ke sini. Saya bilang saya mau yang putih aja, enggak mau yang ini, saya bilang. Akhirnya saya ditarik berapa lama itu, akhirnya saya jatuh lah. Terlepas dari yang belang-belang ini, langsung jatuh ke sebelah putih itu. Dari situ saya sadar. Dari koma itu 7 hari itu saya sadar. Saya sadar saya udah di rumah sakit katanya. Kamu udah 1 minggu di sini yo, kata dia. Oh iya saya bilang, saya itu kan ya masih bingung juga. Jadi ada 2 hari saya pulang rumah kawan.
Kawan yang bawa lah ke rumahnya. Akhirnya saya pulang ke rumahnya, ya rambut ini begini ya, baygon semuanya. 1 bulan baru hilangkan baygonnya. Orang yang bilang, kenapa ya? Orang minum 1 sendok ya udah mati, kok kau belum mati ya katanya. Ya nggak tahu ya, apakah Tuhan masih mau panjangkan umur saya juga nggak tahu. Akhirnya saya nggak mikir mau mati lagi. Tidak memikir mau mati lagi. Akhirnya saya cari kerjaan, carilah kerjaan, dapat saya kerjaan. Kerjaan itu jualan apalah dekat sekolah. Jual pecel saya. Dekat-dekat orang Islam semuanya. Tapi banyak Islam, banyak. Semua Islam, bersolat semuanya. Tapi kalau terhadap kita seorang mualaf ini, kayak dia ndak bisa mengangkul kita. Kau, aku gitu. Padahal dia tahu saya mualaf. Seharusnya bagaimana ini seorang mualaf ini dibantu ke? Tidak ada dibantu. Akhirnya saya sendirilah berjuang. Akhirnya saya ambil rumahan dong saya ambil. Itu pun rumah saya yang dulu dengan suami saya itu saya jual. Jual itu saya ambilkan rumah. Dari situlah hidupan saya itu mulai berubah. Akhir dapatlah ada 4 tahun saya menjanda. Saya ndak ada nengok orang belajar agama, didulikan orang, seorang mualaf bagaimana. Saya belum ada jumpa. Atau enggak ada? Atau memang tidak ada didulikan mualafnya? Atau ada? Saya tidak tahu. Hanya itu aja. Akhirnya saya dapat jodoh sama orang Ketapang. Dapat jodoh yang suami yang sekarang ini. Dia agamanya bagus, bisa membimbingi saya. Tapi itu sayangnya dia itu jarang di rumah, dia kerja kapal kan, nggak ada di rumah. Jadi saya sendirilah berjuangkan karena suami aku ini baik, bagus. Jadi saya tanya tetangga-tetangga. Jadi saya buka usaha dikit-dikit gitu kan, ya suami ada kasih uang kan. Jadi itulah. Dari itu saya bilang di sini tanya sama kawan-kawan mualaf dekat-dekat itu, apakah mualaf di sini itu adakah belajar agama Islam? Tidak ada Bu katanya. Tidak ada Kak katanya. Jadi bagaimana kita harus belajar seorang mualaf ini? Saya bilang, kok tidak punya wadah untuk mualaf? Tidak ada, saya bilang. Jadi kita harus belajar di mana? Digabung aja sama Islam asli ada. Tapi kita bergabung dengan Islam asli itu kan dia udah pandai. Kita kan sama sekali nggak tahu kan. Mau belajar dengan agama sangat sulit buat kita seorang mualaf kan. Sulit sekali. Kita nak belajar. Kita kan masih belajar macam anak-anak 1, 2, 3 tulisnya kan. Jadi kitanya belum bisa. Jadi kita mau gabung sama dia, mereka udah lancar. Kita belum bisa. Akhirnya terpikir lagi, ditanya si A, si B, semua banyak yang nggak bisa. Bagaimana saya tanya sama suami saya, bagaimana nanti saya buka pengajian di rumah ya. Ambil mualaf semuanya, panggilkan guru, ustadznya ke rumah. Boleh, kata suami saya. Akhirnya saya ambil, membina di rumah saya. Ustadznya tiap minggu datang ke rumah. Dari situ kami mulai belajar. Ya, belajar agama itu tidak segampang-gampangnya. Dibilang gampang, tidak juga. Dia sholat apa kita bilang gampang, enggak. Jadi kita kalau kita macam mana ya, rasa ada susahnya. Kalau memang benar-benar hati kita mau belajar, ada mudahan buat kita. Jadi saya tanya Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa lihat Al-Quran tuh seperti cacing. Saya bilang gitu, macam mana saya nak belajar, mau baca Al-Fatihah, nak sholat apa nggak bisa. Diajarkanlah
kepada Pak Ustadznya. Begini, bukan hanya saya sendiri ya, tapi semua mualaf tuh seperti dengan saya. Nggak bisa baca. Ada yang lihatnya cacing, ada lihatnya macam kecambah, kata dia. Aku lihat macam kecambah, yul, katanya. Aku lihat macam cacing, yang ini lihat yang lain, itu lihat lain. Kata Pak Ustadz, itulah dia. Ustadz, yang ini Ustadz Islam ya. Kita sangat memerlukan Ustadz-Ustadz yang Islam ini. Bisa membina kita seorang mualaf ya. Kita harus perlu juga dia. Karena Ustadz-Ustadz ini punya ilmu sudah tinggi. Dia mengajar mualaf itu sangat bagus untuk kita. Jadi saya kata Ustadz bilang seperti ini. Ibu-ibu belum pandai sholat. Belum bisa minta kepada Allah. Kata dia. Jadi ibu sekarang belajar sholat dulu. Apa bacaannya Pak Ustadz? Al-Fatihah dulu katanya. Jadi tiap hari dipraktekkan baca Al-Fatihah, minta kepada Allah. Kalau ibu sudah dapat mujizat Allah, tidak mungkin ibu melihat Quran itu seperti cacing. Tetap mudah untuk ibu katanya. Oke, jadi kami itu belajar, membaca, mensolat, minta doa kepada Tuhan, kepada Allah. Bacalah yang mana kita bisa. Kalau Bu Yuli tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Cina katanya. Apa yang kamu bisa katanya. Bahasa apa juga bisa, kita minta kepada Allah katanya. Oke lah saya bilang. Jadi saya minta kepada Allah. Akhirnya kami mualaf semua yang ikut kami ngaji itu semua bisa ngaji. Itu memang udah dapat mujizat dari Allah. Diberi kita memandangan kita kalau udah betul-betul memeluk agama Islam. Tetap dibukakan mata batin kita bisa melihat Al-Quran tulisannya itu pasti kita bisa melihat. Kalau kita belum, hati kita masih setengah-setengah, itu pasti dia belum kasih hidayah ke kita. Itu aja. Jadi gimana lah perasaan Mak Yul setelah masuk Islam? Saya sudah masuk Islam ini. Selama ini saya tuh dulu kan nggak tahu ya sholat ngaji nggak bisa. Sekarang udah pandai ngaji, pandai sholat, pandai apa itu. Saya tidak ada perasaannya saya tuh masih non-muslim, masih orang Tionghoa. Saya tuh merasa diri saya setara dengan Islam yang asli. Itu yang menyenangkan buat saya. Terus apa momen yang paling berkesan bagi Mak Yul nih dalam proses belajar agama Islam? Itu berkesan saya tuh sangat senang. Kesan saya tuh bisa membaca Al-Quran dengan teman mualaf yang lain juga bisa baca. Dulu kan tidak bisa baca ya, lihat seperti cacing. Sekarang saya bisa. Itu yang berkesan buat saya. Allah, begini ya Islam. Islam itu memang indah. Dari situlah saya tuh senang sekali membelajar agama Islam. Itulah kesenangan saya. Kesan dari situ juga. Sekarang nih Mak Yul, ini kan kita juga sudah alhamdulillah dengar cerita Mak Yul ya. Sendiri kalau boleh tahu apa sih pesan yang ingin Mak Yul sampaikan ke orang-orang yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam? Iya, kalau pandangan negatif itu sangat banyak sekali ya, banyak sekali. Apalagi kita seorang mualaf itu, kadang-kadang orang bilang begini, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, saya Dominikus Sandang, saya mualaf tahun 2020. Sekarang saya berada di kawasan Tanah Wakaf sekitar 16.000 luasnya, dan ini terletak di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya, Jalan Serdam, Komplek Alam Mulia Serdam, Desa Punggur Kecil. Nah, di sini insya Allah akan didirikan Pondok Saudara Seiman, tempat pelaksanaan pembinaan mu'alaf, dan di sini juga akan ada proses mencetak kader da'i dari kalangan mu'alaf. Kemudian juga di sini kita akan membangun konseling Islam, yaitu orang-orang yang non-muslim ingin belajar Islam, kita akan sediakan fasilitasnya. Dan
Kenapa sih sahabat ngaji cerdas kita bangun Pondok Saudara Iman? Banyak dari saudara kita itu ketika mereka masuk agama Islam, mereka bingung mau belajar ke siapa. Mereka bingung mau curhat ke siapa ketika menghadapi masalah. Dan ini tentu mengganggu akidahnya mereka untuk belajar Islam secara kafah. Nah, banyak sekali kasus kemurtatan juga yang dimana mereka lebih memilih agama mereka sebelumnya karena memang ada intimidasi baik dari keluarga, baik dari lingkungan sekitar, bahkan sahabat sendiri. Dan inilah menjadi PR kita bersama. Maka di sini kami menciptakan lingkungan habit muslim, tempat orang yang sudah masuk agama Islam saling berkomunikasi, saling menjaga akidah, dan tentunya di sini akan mencetak kader dai dari kalangan mu'alaf yang akan mereka emban nanti amanahnya yaitu kembali ke pedalaman. Karena mereka yang ngerti pedalaman. Karena pedalaman tuh masih banyak yang non muslim dan sangat jarang yang muslim. Nah, sekalipun ada, ya hanya beberapa. Dan itu pun pendatang. Nah, maka dari itu, orang-orang yang mu'alaf ini kan tahu karakter pedalaman. Nah, mereka ini yang bakalan dicetak akan dikirim lagi ke pedalaman. Misionaris banyak sekali di pedalaman. Mereka memframing Islam itu kepada masyarakat agama yang radikal. Sehingga masyarakat di pedalaman itu tidak suka dengan agama Islam. Ini menjadi salah satu upaya kami untuk menghilangkan framing-framing ini sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah ke depannya. Nah, tentunya kami berharap juga sahabat ngaji cerdas bisa mendukung pembangunan Pondok Saudara Seiman ini agar kedepannya lebih luas lagi jangkauannya, lebih bisa diberikan kemudahan menyebar kemana-mana, terutama wasilah dari pembangunan Pondok Saudara Seiman ini. Karena di sini akan mencetak kader dai dari kalangan mu'alaf. Nah, maka dari itu kami berharap banyak untuk sahabat Saudara Seiman, untuk sahabat ngaji cerdas bisa mendukung, mensupport kegiatan kami, pembangunan kami di Pondok Saudara Seiman yang diamanahkan tanah wakaf ini ke kami. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.